Nah, perkenalkan ini adalah Ryan Kristo ya. Dulu kita sempat ketemu di sebuah event di mana event itu diinisiasi sama Bro Ryan juga. Jadi eventnya SEO Con Yes, di terima kasih banyak sudah mengundang. Ya. Thank you banget Nah, udah mengundang. Jadi bisa ngobrol-ngobrol bareng nih di sini sama bareng-bareng semua teman-teman dari sekolah bisnis dan juga buat siapapun yang mau belajar lah. siap. Nah, banyak nih dari kita kemarin ini topik-topik kita nih seputar marketing kebetulan di sosial media. Terus ada beberapa yang memang dari kemarin tertarik juga untuk coba ngebahas mengenai SEO terutama karena teman-teman di sini kan banyak juga yang mungkin baru pertama kali dari offline, terus lagi COVID mereka pindah nih ke online. Terus coba untuk buat online shop, coba untuk marketing di internet di online, udah ada mungkin sekitar 4-5 bulan ya sekarang ya. Yes. Nah, terus udah mulai ketemu nih, wow ternyata dunia online itu sangat luas sekali ya gitu. Digital marketing nggak hanya sosial media, tapi ternyata ada banyak banget, termasuk ada juga yang namanya website juga. Nah, makanya malam ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng bersama dengan teman pebisnis juga. Kira-kira apa sih yang teman-teman bisa manfaatkan dari website dan juga SEO yang ternyata nggak simpel juga, tapi bisa dilakukan loh teman-teman ya. Jadi pertama-tama mungkin pertanyaannya nih, kemarin itu kan saya sempat dengar juga waktu ada salah satu sesinya dari Bro Ryan yang bilang bahwa search strategy is a business strategy. Nah, berarti itu kayaknya sebuah terms yang menandakan bahwa kita sebagai seorang pebisnis kayaknya nggak boleh lupa juga dengan menggunakan website juga ya. Ya. Nah, tapi sebelumnya mungkin boleh diperkenalkan dulu, Bro. Profil. Yes. Yes, buat semua teman-teman yang belum kenal, salam kenal. Nama saya Randy Sumyono. Saya bantu pemilik bisnis dan marketer untuk meningkatkan bisnis mereka secara online. Dan saat ini saya sebagai founder dan CEO dari Tofidev. Kita adalah digital agency, base-nya di Jakarta. Saya juga penulis buku yang judulnya Digital Marketing Concept. Buat teman-teman yang pertama kali belajar mengenai digital marketing, bisa cari bukunya. Judul bukunya Digital Marketing Concept, di mana saya bahas konsep dasar dari marketing itu sendiri. Jadi apa sih yang dimaksud dengan digital marketing? Dan juga saya seperti tadi Bro Yosef bilang, saya inisiator dari SEO Conference yang khusus untuk di mana kita kumpulin, bukan khusus, di mana kita kumpulin orang-orang SEO dan digital marketer dalam satu ruangan, kita sharing mengenai SEO, bagaimana mengembangkan bisnis kita melalui SEO, apa aja yang terbaru dari SEO gitu. Itu sekian sekilas tentang saya. Kemarin keren banget karena sempat datang juga ke eventnya SEO Conference kemarin, kan ada beberapa orang yang kayaknya sebelumnya cuma bisa browsing gitu ya, lihat dari internet, tapi ternyata kemarin sempat ketemu gitu. Terutama ada John Alderson ya kalau nggak salah ya, dari Yos ya. Yes. Sama ada John Ansio yang udah 2 kali datang di SEO Con juga. Betul. Nah itu benar-benar banget, dan insight-insightnya juga useful banget buat bisnis kita. Yeah. Nah tapi mungkin buat teman-teman yang di sini boleh nggak sih pertama kali kita sharing dulu dari Bro Ryan nih. Mungkin sebelumnya udah pernah lihat di internet, udah pernah lihat di YouTube, atau bahkan udah sempat dengerin podcastnya di Digital Marketing Podcastnya juga ya, Indonesia Digital Marketing Podcast. Tapi boleh nggak sih di-sharingin sedikit gimana sih perjalanan Bro Ryan itu menemukan passionnya di dunia SEO. Nah mungkin ini yang belum pernah di-sharing juga nih, karena kan gue kemarin ingat nih, ada momen di mana Kobe Bryant itu kan kemarin baru aja pass away kan. Nah di situ tiba-tiba ada anak kecil yang dia tuh ngelihat Kobe Bryant main, tiba-tiba anak kecil ini tuh kepikiran untuk jadi pemain basket juga gitu. Terus pas Kobe Bryant meninggal kemarin, itu dia datang kan ke tempat si Kobe Bryant itu dan dia cerita gitu. Ternyata di situ diketahui bahwa si anak tersebut akhirnya jadi pemain NBA juga, dia jadi MVP juga, bahkan dia jadi dapat Olympic gold medals. Nah ternyata dia LeBron James. Okay. Nah jadi kadang-kadang kita nih bisa menginspirasi teman-teman di sini yang mungkin baru mulai sekarang. Yes. Melihat Bro Ryan kayaknya, wow ini Bro Ryan nih keren banget ya, bisa buat SEO Conference, udah punya macam-macam, ada agensinya. Mungkin ada orang-orang di sini yang bakal terinspirasi sama lo juga, terutama kalau lo cerita passion lo dari awal tuh kayak gimana sih? Well, kalau dibilang passion, benernya digital marketing dibilang passion bukan ya? Kalau ditanyain kayak gitu, gue nggak bisa bilang bahwa itu adalah benar-benar passion. Kenapa? Karena digital marketing adalah satu vehicle yang passionnya gue benernya adalah pebisnis, entrepreneurship. Gimana mulai bisnis. Dan kebetulan gue mulai belajar itu
digital marketing itu 2007. 2007 itu internet itu belum kayak sekarang lah ya, belum seheboh sekarang. Tapi dari dulu, dari awal sebelum 2007 pas zaman masih SMA, memang kepengennya jadi pebisnis. Apapun bisnisnya. Pas ini pokoknya mau jadi pebisnis. Bisnis apa? Pokoknya jadi pebisnis. Gak mau jadi karyawan. Istilahnya kayak gitu. Nah, pada saat yang sama belajar kan, wah dulu itu mulai bisnis itu seperti kebanyakan orang dulu kan ya. Yang sekarang sih jarang. Bisnis pertama gue itu multi level marketing. MLM. MLM bisa dibilang. Dari sudah dari SMA ya? Udah dari multi level marketing itu mulai kuliah lah, akhir SMA, awal kuliah gitu. Nah, mulai ngerti tuh, mulai belajar satu hal, bayar hal lain, dan kebetulan pada saat 2007 itu ngedengar ada internet bisa buat jadi bisnis. Wah, apa sih internet jadi bisnis? Gitu. Akhirnya mencari tahu lah. Nah, di situ baru ketemu, internet bisa dibikin untuk bisnis, ngembangin bisnis, dan ini adalah the future. Artinya pada saat itu ya, masa depan itu semuanya bakal dikuasai sama internet. Jadi mulai mendalami dari internet itu sendiri. Nah, bukannya kalau dibilang passion banget, enggak. Karena kan kalau dari sisi experience-nya sendiri, gue sempat baca di buku lo juga, itu udah 10 years plus experience gitu. Jadi udah lama banget nih menemukan dunianya gitu. Tapi momen kapan sih dimana lo udah menemukan, wah ini kayaknya SEO dan website nih sesuatu yang gak hanya passion aja, tapi juga ternyata klik banget nih dan bisa gue jalani dalam waktu yang cukup lama nih. Itu momen of truth-nya tuh kapan sih gitu? Jadi dari awal pada saat itu 2007 itu kan belum ada sosial media. Facebook itu mungkin baru ada gitu, baru lahir gitu. Dulu itu pakainya Friendster. Gua nggak tahu tuh di sini yang dengerin kenal Friendster kan? Dulu itu kita jumlahnya Friendster, MIRC gitu kan. Jadi kalau ini ASL, PLZ gitu kan. Itu adalah awal-awalnya. Terus ketemu SEO dan kebetulan belajar mengenai SEO. Pas awal juga ngerti SEO itu apa sih, website itu apa sih, gimana sih cara bikin website dan lain halnya lah. Nah, setelah tahu yang mungkin dibilang 10 plus experience, sekarang jadi udah 13 tahun experience lebih ya di digital marketing. Yang bikin beda adalah mungkin persistence, karena gue juga gak mau dikenal sama orang-orang yang loncat-loncat. Jadi nanti website, nanti apa. Jadi memang dari dulu tetap persistence-nya di digital marketing. Nah sekarang di dunia yang sekarang ini, kayak sekarang kita lagi di IG Live nih, Instagram. Jadi sedikit lompat dari SEO ke Instagram. Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Tapi tadi sempat diomongin search strategy is your business strategy, itu masih benar sampai sekarang. Kapan itu bakal benar? Mungkin kalau search engine udah nggak ada, tapi the business kita bisa fokusin dari search engine. Walaupun sekarang shifting, gue harus ngakuin bahwa sekarang ini shifting, social media lebih seksi, tapi nggak seseksi search engine. Istilahnya nanti lah kita ngobrol itu berikut-berikutnya. Abis ini. Iya. Nah, itu gue juga seru banget karena di awal tuh sempat dulu yang namanya content creator itu cuma ada caranya dengan nulis di sebuah halaman HTML page, terus lo ketik teksnya di situ. Itu adalah cara kita content creator mendeliver konten pada saat dulu kan. Karena dulu kan nggak ada media video, nggak ada media gambar dan lain-lain gitu. Makanya seorang yang mau jadi blogger pun akhirnya dia ya udah berkreasinya melalui blog yang ada di dalam search engine itu, yang bisa ditemukan dari search engine juga nih. Nah semuanya kan berubah saat dari tadinya media yang teks, tiba-tiba ada mulai nih ada model-model video, ada model-model juga yang image gitu, yang akhirnya jadinya blog terlepas dari search engine yang dulunya semuanya masuknya kan ke Google gitu. Nah ini jadi menarik banget karena memang walaupun udah terjadi kayak gitu, tapi banyak dari kita yang justru
berfokus ke sosial media, tapi kadang-kadang kita lupa bahwa yang namanya search engine itu tetap ada gitu ya. Kayak sekarang nih kita mau building database, sampai kapanpun namanya database email itu ya pasti yang dituju gitu kan. Yes. Ya pasti di situ tuh core-nya gitu. Nah, gue yakin ini pun seperti layaknya SEO juga gitu, layaknya membangun website di Google gitu. Yes. Nah, menurut lo gimana? Bener banget. Jadi ada core yang kita nggak bisa lewatin. Kayak tadi database email itu udah dibilang paling dinosaurus, memang paling dinosaurus, tapi paling powerful sampai sekarang. SEO di satu sisi sebagai website di dalam bisnis itu juga jadi core-nya kita. Kenapa? Karena orang cari informasi. Dan begitu kita mengetahui core dari SEO ini, yang lain itu jadi lebih gampang untuk kita ngerti benarnya. Jadi kayak tadi kan ada media-media lain, gambar, video, audio. Nah semua ini kan media yang baru, dan berita baik sekaligus berita buruknya adalah media-media ini belum bisa dibaca sama mesin. Sedangkan kita banyak ngobrol sama mesin. Kayak kita bikin video kayak begini, live, kan nanti abis ini jadi video kan. Nah, bikin live kayak begini nggak bisa dibaca sama mesin. Karena kita ngomong udah cepet banget. Terus kita ngomongnya bahasa Indonesia lagi. Mending kalau kita ngomongnya bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris mesin lebih ngerti. Kan ada sekarang itu konsepnya ada yang namanya machine translator gitu ya. ML kan. Okay. Jadi mesin ML gitu. Mesin itu belajar untuk mengerti apa yang kita ngomongin. Video paling sulit untuk dimengerti. Gambar sekarang mulai oke. Mereka udah mulai define. Audio mereka mulai ngertiin juga, mulai belajarin. Tapi yang mereka paling ngerti adalah teks. Oleh karena itu kalau misalnya kita mau video kita banyak dilihat sama orang, gambar kita mau lebih viral di sosial media, ya kita harus ngerti dulu gimana cara mesinnya bekerja, masing-masing mesin ya. Kalau video kan ada YouTube, gambar ada Instagram. Gimana mesinnya mereka membaca teks dan akhirnya itu bisa dioptimize. Karena kalau kita ngomongin SEO, yang orang salah banyak kaprah adalah dibilang, SEO, Google, gimana kita berada di halaman pertama. Padahal SEO itu singkatannya Search Engine Optimization. Jadi pertama itu Search Engine, bukannya Google Optimization. Bukan, kita nggak ngomong Google Optimization. It's Search Engine Optimization. Search Engine-nya apa? Ya terserah, pokoknya mau search engine apapun boleh. Instagram boleh, YouTube boleh. Marketplace, mungkin Bing Search, Marketplace, dan segala macam juga boleh. Itu namanya search engine juga. Nah, gimana kita sebagai pebisnis mengambil kesempatan itu, karena nggak semua mau ngertiin mengenai search engine optimization ini. Gitu. Oh iya, ngomong-ngomong mengenai berbagai variasi search engine tadi tuh, mungkin ada beberapa teman-teman kita yang sekarang lagi mempelajari berbagai macam media promosi mereka di dunia online. Tapi pertama kali, kalau dulu mungkin kita cuma kepikiran Friendster, masuk ke sana terus kita buat konten untuk narik orang, atau pilih Friendster atau pilih buat blogging ya gitu, atau pilih masuk ke YouTube ya gitu. Pilihannya sedikit gitu. Tapi sekarang mau marketplace aja pilihan marketplace-nya banyak banget. Mau sosial media, pilihan sosial medianya banyak banget. Mau ke website pun kita juga bertanya kita mau buat tipe website apa nih gitu. Nah, mungkin mau buat teman-teman yang lagi mempertimbangkan sekarang lagi mulai promosi online-nya, harus pilih yang mana dulu gitu. Mungkin kita from the basics-nya dulu. Itu mereka kira-kira gimana sih cara mencocokkan diri mereka saat mereka ini baru memulai di dunia online? Kalau mau gimana cara mulainya, kita harus lihat, kalau saya lihatnya adalah di mana customer-nya berada. Nah, setiap kali kita mulai bisnis, kita pasti punya produk. Di sini mudah-mudahan punya bisnis, pas mau bisnis, oke, saya mau bisnis, punya produknya. Habis itu cari produknya dulu baru mulai bisnisnya. Ada yang beberapa yang ngajarin kalau baru mau mulai bisnis, cari target audiensnya dulu baru cari produknya. Itu juga boleh. Tapi kalau apapun itu kita tahu ada produknya yang kita mau jual. Nah, produk ini yang beli, yang calon pembelinya kita adanya di mana? Adanya di Instagram kah? Adanya di Facebook kah? Adanya di LinkedIn kah? Atau di YouTube? Nah, mereka ini mengakses konten itu di mana? Mungkin juga bisa di news portal si A, si B, si C. Nah,
di sekolah pebisnis kah, gitu kan. Nah, ini adalah target yang kita tahu, oke, berarti target audiensnya kita itu ada di sini. Jadi, itu fokusnya kita pertama kali. Jadi, kalau misalnya, target audiensnya kita ada di Instagram, ya udah kita pilih Instagram. Jangan karena ikut-ikutan. Sekarang ini lagi modelnya itu ikut-ikutan. Kenapa sih promosi pakai Instagram? Karena semua teman-teman pakai Instagram. Saya juga bikin Instagram. Jualan apa? Jualan semen. Jualan semen di Instagram gimana caranya gitu? Bisa nggak? Ya bisa sih jualan semen di Instagram. Cuman caranya itu benar-benar berliku-liku yang kita nyari orang yang butuhnya itu benar-benar susah. Kalau mau jualan semen ya pakai SEO aja. Kita pastiin kalau orang cari beli semen di daerahnya kita, yang keluar adalah kita. Itu yang kita pastiin. Gitu. Oke. Nah, jadi yang menarik banget adalah buat teman-teman yang mungkin mulai dengan pekerjaan sampingan nih. Sekarang banyak teman-teman kita yang dari awal udah bekerja terus mulai mau ambil pekerjaan sampingan lagi, ekstra dapat income lagi di samping usaha mereka yang utama tuh. Yes. Nah, biasanya mereka ini kan pertama tipikalnya kalau nggak lokal bisnis, berarti tipikalnya adalah agen asuransi, agen properti, agen MLM misalnya gitu. Dimana reach-nya mereka biasanya lokal. Jadi bukan yang kayak masuk ke Instagram jualan dari Sabang sampai Merauke bisa menggunakan logistik, mereka reach gitu. Tapi kebanyakan dari mereka mungkin mau buka usaha laundry, mau buka usaha tadi jadi sales MLM, atau mungkin dia lawyer atau dokter yang lagi nyari gimana cara marketing di internet. Nah, terus mereka masuk ke dunia online, mereka berpikir kalau gue bisnisnya kriterianya kayak gini, harusnya menggunakan website kah langsung atau sosial media atau dikombinasikan, dan bagaimana cara mengkombinasikannya sih sebaiknya? Oke, kalau misalnya berarti anggapannya orang ini adalah bisnisnya lokal, terus dia baru mau mulai. Ada beberapa tools yang bisa disaranin. Dan ini pada saat kita ngobrol sekarang ya. Jadi kalau misalnya setahun yang lalu mungkin saya nggak bakal kira ini. Ada satu tools yang di-provide sama Google, namanya Google My Business. Untuk teman-teman yang baru local business, bisa pakai Google My Business. It's free, gratis, dikasih sama Google. Kita bisa daftarin bisnisnya kita ke situ. Dan berita bagusnya adalah kalau kita masuk ke Google My Business, Google akan lebih munculin kita di daerah lokal area kita. Dan memang internet jadi satu tantangan karena kita global sekaligus lokal. Jadi global sekaligus lokal. Kita gunakan media yang sama, akses internet yang sama. Tapi kalau misalnya kita mau jualannya itu hanya di daerah-daerah tertentu doang nih. Kita nggak bisa kirim barangnya, atau tadi misalnya agen asuransi, kita nggak bisa cater untuk orang-orang di Sulawesi, di Makassar misalnya. Jadi kita perlu nggak ya pakai internet? Wah, kalau itu pertanyaannya, jawaban saya adalah jangan pakai internet, karena mindsetnya juga nggak nyampe gitu. Maksudnya kita nggak bisa hanya lihat di situ, tapi kita bisa pakai internet untuk leverage-nya kita. Dan sekarang terbukti ya, banyak banget kayak di Instagram, banyak banget orang-orang yang bukan dari Jakarta untuk exploring ke seluruh Indonesia gitu. Konten-kontennya dikonsumsi sama orang Indonesia. Mungkin 2 tahun lalu semua Instagram atau selebgram, YouTuber itu semua fokusnya dari orang Jakarta. Sekarang udah macam-macam, Balikpapan, Medan, kota-kota lain itu udah mulai bermunculan. Nah, tapi emang itu adalah keindahannya dari internet. Jadi jangan takut dengan kita pakai internet terus kita nggak bisa cater, karena begitu kita masuk internet dan ada orang yang nanya dari Makassar, itu kesempatan untuk expanding the business gitu. Itu menurut gue ya. Ya, setuju. Karena memang ada beberapa bisnis yang kita bisa nge-scale ke seluruh daerah, tapi kayak asuransi itu dia ngerekrut pasti dari yang sekitarnya kan, karena dia nyari misalnya kayak MLM, nyari downline deket sama dia sehingga dia bisa training dan lain-lain. Dan kadang-kadang mereka berpikir kalau kayak gini berarti internet itu terlalu luas buat saya gitu. Atau kita jualan local store yang kalau di luar negeri kan kita udah sempat ngebahas gimana cara mengoptimalkan internet menggunakan food traffic yang di sekitar kita gitu. Tapi menggunakan internet gitu. Di Indonesia ini jarang banget dieksplor dan biasanya lebih berfokus justru bukan ke hyper lokal, tapi ke global nih. Maunya marketnya seluruh Indonesia, padahal bisa juga nih kita mendominasi di hyper lokal ini gitu.
Nah, kayaknya yang hyperlocal ini justru SEO itu, nggak tahu ya, ini feeling gue doang. Bahkan gue juga bukan pakar SEO sebenarnya. Itu bisa lebih detail lagi dibandingkan dengan kalau kita menggunakan Instagram katakanlah gitu. Nah, kalau menurut lo gimana? Iya dan enggak sih menurut gue, karena Google kalau kita ngomongin SEO as Google ya, sekarang gue ngomongin SEO as Google. Google sebagai mesin sekarang lebih locally. Jadi kita melakukan pencariannya itu berdasarkan dari radius tempat kita cari. Jadi kita lagi di posisi di mana radiusnya mungkin sekitar 10-20 kilo dari radiusnya kita. Itu yang diprioritaskan sama si Google. Kedepannya bakalan lebih hyperlocal. Indonesia kenapa nggak lokal? Karena kenapa Indonesia lokal? Menurut gua karena jaringan internet kita yang masih parah. Jadi koneksi internetnya ya dari providernya kita lah yang ya you can name it lah. Providernya enggak sebagus itu. Sekarang ini lebih bagus karena kita pakai mobile. Itu jauh banget dibandingin sama beberapa tahun lalu. Kita pakai mobile semua, pakai GPS, lokasi kita ketahuan dimanapun. Jadi dari mesin pencari ataupun dari mesin-mesin ini mereka bisa belajarin lebih banyak datanya kita dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, itu menurut gue. Jadi kita bakalan lebih lokal, tapi ada satu quotes yang gue suka, namanya adalah think globally, act locally. Nah, jadi oke, ya udah. Kearifan lokal lah ya. Iya. Tapi act-nya globally. Enggak, think-nya berpikirnya global. Think-nya globally. Nah, tapi act-nya locally. Artinya adalah jangan berpikir think-nya locally, act-nya globally. Nah, itu salah tuh, dibalik justru. Think-nya justru kita berpikir global. Oh, mudah-mudahan kita bisa menyentuh semua orang yang ada di dunia. Tapi untuk bisa mencapai ke dunia, suka gak suka kita mau gak mau harus jalanin yang lokalnya dulu, di lokalnya kita. Lokal dulu. Nah, gimana kita bisa jadi juara di daerahnya kita? Ya, kayak mulai franchise yang tadinya dia mulai satu dulu nih, satu toko dulu, satu store dulu. Nantinya kan maunya ke seluruh Indonesia nih. Tapi untuk dominasi ke seluruh Indonesia, awalnya harus dominate dulu nih di lokalnya dulu. Nanti baru buka cabang lagi, dominate lagi di lokal yang tempat lainnya lagi gitu ya. Betul. Jadi itu dia. Menurut gue sih itu yang lebih fair ya untuk kita lakukan as a business, karena bisnisnya kita nggak bisa mimpinya itu kecil, bisnisnya juga jadi kecil. Gue kadang-kadang suka bingung juga kenapa orang bisnis ya udah cuman buat bisnis doang. Kenapa sih nggak mikir bisnisnya itu bisa gede? Gue nggak bilang bahwa pemikirannya gue sangat besar, enggak. Gue juga masih ada masih belajar untuk berpikir lebih globally, ya kan? Tapi gue sangat menyayangkan kalau misalnya ada orang-orang yang benar-benar berpikirnya itu sempit. Mereka nggak mau expanding the business, mereka suka dengan bisnisnya mereka begitu-begitu aja, padahal produknya mereka bagus. Nah, itu yang tantangan paling besar yang dihadapin sama para bisnis misalnya itu. Jadi kalau teman-teman tadi tuh ada insight-nya bagus banget. At least teman-teman udah ada di Google My Business dulu deh. Kadang-kadang kita udah masuk ke sosial media, udah buat konten macam-macam, ternyata dicek di Google My Business nggak ada gitu. Padahal satu-satunya cara yang teman-teman bisa lakukan dan gratis lagi, itu teman-teman bisa mulai adain dulu di Google My Business-nya. Kalau untuk selain Google My Business, berarti teman-teman yang lain ada nggak yang misalnya ini juga sesuatu yang gue amati dan gue nggak tahu ini seperti apa, makanya gue pengen nanyain juga. Kalau dulu kan ada tren yang kita banyak artikel 300 kata kita masukin ke dalam sebuah website gitu. Dan sekarang nih kayaknya shifted ke sebuah tren yang lebih ke deep content analytics gitu, dan menjelaskan dengan mungkin 1.500 kata lebih gitu ya. Dan itu justru bisa dimulai buat teman-teman yang sekarang mau masuk ke website gitu ya. Karena kita punya nih expertise-nya gitu, terus kita tinggal buat kontennya dalam bentuk yang panjang gitu. Nah, sebenarnya buat teman-teman tadi tuh yang local area, terus yang dokter, yang punya expertise-nya, lawyer, dan segala macam, mereka nggak lagi harus punya tim SEO, mungkin yang harus nge-create konten 300, tapi sehari bisa berapa puluh artikel, misalnya gitu ya. Tapi bisa mulai from the way, where they are gitu ya.
Nah, kalau menurut lo gimana sekarang trennya? Kalau menurut gue trennya sekarang, ini mereka akan lebih ke direct. Artinya pada saat mereka baru mau mulai, kalau mereka mau mulai bisnis, tadi ngomongnya adalah si lawyer atau agent dan segala macam. Kalau mereka mau mulai bisnis, satu langkah paling awal yang bisa gue suggest adalah bikin penawaran kita buat online digital itu seperti apa, dan itu yang kita promosikan itu yang kita convert ke layar kita, maksudnya ke penawarannya kita di dunia online. Karena kalau kita bayangin nih, pada saat calon pelanggannya kita mau beli produknya kita, prosesnya mereka itu gimana di dunia online? Karena percuma kita mainin konten. Tadi sempat ngomong nulis artikel 300, 1.500, bikin konten di Instagram setiap hari, bikin konten carousel, terus di YouTube video, bikin video keren banget. Nah itu goalsnya apa? Tujuannya apa? Oh, tujuannya biar yang lihat itu banyak, Kak. Yang lihat itu biar kita viral di seluruh dunia, 100.000 orang view, visitor 1 juta ke website. Terus pertanyaan berikutnya adalah, oke, udah 1 juta orang masuk ke website, terus lihat penawarannya kita nggak? Nah, kalau ada penawarannya kita nggak di dunia online? Kalau misalnya agent asuransi, ada penawarannya kita nggak untuk jualan asuransi? Kalau mereka mau tahu lebih lanjut mengenai agent asuransi, mereka bakal klik kemana di website kita. Dan setelah mereka klik, apakah mereka bakal dapetin essence-nya nggak, informasi yang kita mau lakukan? Di dunia digital sekarang ngomongnya itu ke funnel marketing. Nah, itu dikenalin sama banyak orang, funnel marketing. Nah, gimana kita bikin funnel untuk produknya kita? Baru setelah itu kita baru pikirin, oh gimana caranya kita tulis konten, dapetin traffic. Karena setelah mereka melihat kontennya kita harus ngajakin mereka untuk convert ke bisnisnya kita. Karena kalau mereka convert, percuma aja punya visitor 1 juta visitor setiap bulan, tapi yang datang akhirnya yang beli produk kita berapa? Atau datang yang iya, karena gue ada kenal beberapa bisnis gitu ya, nggak beberapa, beberapa bisnis. Visitornya mereka banyak, bro. Visitor mereka bisa jutaan setiap bulan. Kalau udah punya website jutaan setiap bulan, gue gak tahu di sekolah bisnis visitornya berapa. Tapi satu hal yang pasti adalah hosting. Makanya mau nanya-nanya sama Ryan. Hosting itu kan mahal, bro. Gue gak tahu pakai hosting berapa. Maksudnya di tempat gue di Toffee Dev, kita hosting itu udah bayar jutaan setiap bulan, bro. Untuk Toffee Dev, bro, maksudnya kita nggak nyampe 1 juta for information. Tapi kita bayar lumayan costly untuk hosting. Nah, gue ketemu beberapa bisnis yang visitornya itu jutaan. Tapi dia bilangnya, oke, gue butuh visitor lebih banyak karena butuh bisnisnya lebih banyak, bisnisnya lebih besar. Terus gue masa visitor 1 juta, terus bisnisnya masih butuh visitornya lebih banyak lagi, maksudnya visitornya masih butuh lebih besar lagi. Iya, oke. Terus gue lihat lah bagaimana caranya mereka dapetin visitor. Cara yang mereka lakukan adalah they do anything for traffic. Artinya mau pakai website yang aneh-aneh, mau pakai konten yang aneh-aneh, pokoknya mereka lakukan apapun untuk datengin traffic ke website mereka. Tapi sayangnya traffic tersebut nggak sesuai dengan bisnisnya. Jadi kayak misalnya anggapannya sekolah bisnis, terus tiba-tiba ngomongin political campaign deh, istilahnya gampangnya gitu. Lagi rame nih political political siapa the next US president misalnya. Apakah Donald Trump jadi presiden lagi? Wah, mungkin tiba-tiba sekolah bisnis ini dapetin traffic yang besar karena political campaign itu. Tapi pertanyaannya adalah, apa hubungannya political campaign sama sekolah bisnis? Apakah akan beneficial atau enggak? Nah, itu yang mesti. Ibaratnya kalau di podcast lu sempat lu bahas mengenai orang mau jual tower crane, tapi apakah mereka butuh jutaan traffic setiap bulan, setiap harinya ke dalam website mereka gitu ya, kan lu sempat bahas gitu ya. Iya. Nah, jadi tergantung sama
bisnis lo itu apa sebenarnya gitu. Yes. Nah, pertanyaannya mungkin kadang-kadang kita bingung kalau misalnya kasusnya tower crane aja. Tower crane akan sulit kalau kita mau jual di sosial media. Makanya solusinya kan kalau produk itu ada impulsif atau lagi ada kompulsif. Biasanya yang kompulsif itu udah pasti masuknya ke Google itu. Kompulsif berarti yang teman-teman kalau beli barang itu perlu mikir dulu, beli rumah, beli tower crane, beli beton atau dan lain-lain, itu kan teman-teman beli pasti mikir dulu akan untung ruginya baru teman-teman beli ini. Ada yang kedua itu impulsif, biasanya mainnya di sosial media ya. Yes. Seperti fashion itu kan impulsif dan lain-lain. Nah, tapi ada produk yang di tengah-tengahnya impulsif tapi juga kadang-kadang kompulsif juga, kayak misalnya tadi ada asuransi, ada MLM dan lain-lain, itu kan kita bisa masuk ke sosial media, tapi juga kita bisa ngasih edukasi lebih lanjut di website juga gitu. Nah, sebenarnya yang mau gue tanya ini, balance-nya gimana sih antara, kalau funnel kan tadi sempat disebutin funnel tuh, dari orang nggak ngerti kita, terus masuk lebih lanjut lagi, sampai masuk ke dalam website, dan bahkan di website itu pun, lo sempat sebutin juga, ada traffic tuh orang yang buat cold, warm, sama yang hot gitu, untuk di website sendiri gitu. Nah, tapi permasalahannya, kalau kita kombinasiin antara sosial media sama website, itu jadi nge-flow-nya gimana tuh gitu. Jadi, apakah berarti... Oke. Nah, yang itu emang paling sulit tuh tengah-tengah tuh. Yang tengah-tengah ini paling sulit. Gue ngeliatin beberapa bisnis, bisnis itu harus yang paling tinggi atau paling rendah. Kalau di tengah-tengah itu emang kita punya challenge-nya paling sulit. Nah, buat teman-teman yang ada di tengah-tengah ini, jawaban gue mungkin, gue kan bilang mau gak mau kita harus bangun branding. Tapi ini mainnya long run. Istilahnya kita nggak bisa beranggapan bahwa kita ngelakuin sekarang untuk hasilnya besok. Well, it's so hard untuk ngelakuin itu. Tapi banyak yang contoh-contoh yang kita bisa lihat di dunianya kita. Misalnya tadi financial service, kita punya yang paling gede, gue lupa namanya tiba-tiba. Juska financial service, ya kan? Nah, itu thinking outside of the box. Gimana caranya bikin pakai sosial media, dapetin trafficnya banyak dari sosial media, dapet engagement dari sosial media, tapi maksudnya dia pakai website juga, website untuk yang tadi, yang orang-orang butuh tahu lebih lanjut, mereka tahu butuh informasi lebih lanjut. Nah, mau gak mau kita memang harus melakukan hal seperti itu. Jadi nggak ada jalan cepatnya. Sarannya gue adalah tetap punya website, tetap punya funnel, tetap punya sosial media untuk bangun engagement. Karena sosial media salah satu source kita untuk dapetin awareness, dapetin orang-orang tahu kita itu siapa. Ya. Terus kalau dulu sepengetahuan gue nih dari seorang yang ngelihat website dan SEO itu dari luar gitu, gue sempat berpikiran bahwa kalau website itu kayak kita punya rumah gitu. Jadi ibaratnya kita sih bisa aja nggak punya rumah gitu. Seumur hidup kita hidupnya itu dari mulai kita lulus kuliah, lalu kerja, lalu nikah, lalu kita sampai tua itu kontrak, ya itu bisa aja gitu. Tapi kan lebih enak kita kalau punya rumah kan gitu. Semua orang kalau kita tanya nih ke teman-teman, mau nggak sih punya rumah di hidup ini gitu? Apakah teman-teman mau kontrak seumur hidup? Nah, pasti jawabannya pengen sih punya rumah gitu. Nah, apakah website itu masih dipandang sebagai rumah? Ataukah kita masih bisa untuk nggak usah punya rumah tapi bisa deh untuk ini? Nah, sebenarnya apa sih pro and cons-nya gitu? Wow, bener banget. Jadi kalau gue bilangnya itu adalah website itu adalah propertinya kita sendiri. Kalau yang lain itu kita selalu numpang. Jadi ke Instagram kita numpang, ke Facebook kita numpang, kalau kita bisnis di marketplace itu kita numpang. Istilahnya numpang ini kita sewa sama mereka. Yang lebih sulit itu adalah kita harus ikutin peraturan mainnya mereka. Artinya kalau kita mau pakai Instagram, kita harus tahu peraturan mainnya Instagram itu gimana, peraturannya, undang-undangnya mereka itu seperti apa. Dan ya susah ya kalau kita ngikutin undang-undang semuanya, undang-undangnya beda-beda gitu. Terus kita suruh ngikutin semua, kita harus ngertiin semua, ya bingung juga kita. Beda dengan website. Kalau website itu kita punya propertinya kita. Kita mau bikin penawarannya kayak gimana juga terserah, bebas. Itu adalah yang kita bisa lakukan di website kita. Apapun kita bisa lakukan di website kita. Nah, oleh karena itu, kalau kita punya website kita sendiri, ya itu akan lebih bagus untuk bisnisnya kita ke masa depan.
gimana caranya lebih bagus. Pada saat website kita, gue di podcast gue lupa beberapa hari yang lalu gue bilang hidup kita itu di online itu kita dikuasain sama Facebook sama Google. Kita itu berpaku banget sama dua perusahaan ini karena traffic yang kita datangin ya cuma dari dua perusahaan ini. Cuman yang satu yang kita bisa targetin atau kita bisa berharap itu kejadian sama website kita adalah trafficnya nggak usah pengaruh sama Google. Contohnya yang udah dapetin kayak gitu adalah ya website-website yang besar kayak Tokopedia, Amazon. Mereka udah dapetin traffic, orang itu udah buka langsung ke Amazon, nggak buka ke Google lagi untuk cari Amazon gitu. Instagram, Facebook, mereka udah masuk gitu. Nah itu adalah goalsnya kita di dunia internet ini supaya kita nggak terlalu fokus ke media-media yang lain. Karena satu hal yang mesti diingatin sama teman-teman juga adalah traffic is money. Money is traffic. Jadi untuk dapetin traffic biasanya butuh duit. Nah duitnya ini tetap duit lah. Istilahnya ya kita mesti bayarnya ke siapa. Nah buat teman-teman yang mungkin udah kepikiran nih, oh iya masuk akal sih, kayaknya kita mau nggak mau nantinya harus punya rumah nih. Tapi kan kita kalau mau beli rumah di keadaan nyata itu kita pasti harus DP dulu gitu misalnya. Kita harus nyicil dulu berapa puluh tahun gitu. Nah ini kayaknya mirip analoginya kayak kita punya website nih. Kalau SEO itu kan nggak bisa kita nanamnya sekarang lalu dituainya sebulan lagi gitu atau ya jangka pendek gitu ya. Tapi jangka panjang. Nah gimana kita menyeimbangkan dengan para pebisnis UMKM kita hitungannya. Mungkin kalau pebisnis yang udah besar dia punya biaya untuk branding budget, buat marketing budget karena mereka yang running juga udah ada divisinya sendiri gitu. Udah mengerti pentingnya namanya brand value dan mereka berani invest. Tapi buat pebisnis UMKM yang memang mereka harus balance antara short term profitnya sama nanti dia mikirin yang long term profitnya juga, itu gimana cara dia bisa cut-nya juga betul. Mungkin kayak tadi kan ada beberapa media untuk memulai marketingnya mereka nih di sosial media atau di marketplace gitu. Tapi sambil juga melepas dari yang tadi dari website gitu. Gimana sih cara nemuin balance-nya ini buat teman-teman kita yang UMKM? Untuk teman-teman yang di UMKM, pertama kan kita harus invest pertamanya apa? Invest pertamanya adalah kita punya nama domain. Jadi nama domain ini adalah investing pertama yang harus dilakuin sama semua teman-teman. Dan kenapa nama domain penting juga? Karena nama domain ini cuma punya satu di dunia. Jadi kalau orang udah punya tofidev.com, maka semua orang di dunia udah gak bisa beli tofidev.com. Kalau udah google.com, ya yang punya cuma google.com, gak bisa dibeli lagi sama orang lain. Jadi itu ada investment pertamanya kita. Mudah-mudahan teman-teman yang baru mulai bisa nemuin nama domainnya mereka. Investasinya relatif gak mahal-mahal banget. Jadi mungkin sekitar 100-200 ribu setahun, tergantung dari nama domainnya itu apa. Tapi itu adalah investasi terbesar yang bisa kita lakukan di awal. Nah setelah itu baru kita bikin website. Bener banget tadi kata Bro Yosef, awalnya kita nggak tahu nih mesti bikinnya kayak apa. Kalau misalnya nggak tahu mesti bikinnya apa, yang paling pertama, yang paling penting dari website kita adalah orang bisa ngerti tentang siapa kita di dalam website kita. Cuma bikinnya itu doang. Bikinnya adalah kalau misalnya ada orang masuk website saya, mereka ngerti nggak apa yang kita jual, apa yang kita tawarin sama dia, kelebihan dari yang kita tawarin itu apa dibandingkan sama yang lain, dan mereka tertarik nggak untuk beli dari website saya. Udah cuma itu doang. Gak usah mikirin SEO deh, kalau terlalu jauh pemikirannya. Nah, sambil jalan, kalau memang serius sama bisnisnya, begitu ada profit tambahan, ada uang lebih banyak, bisa invest ke ya kalau belajar SEO ya boleh belajar SEO sendiri. Kalau mau bangun tim SEO nantinya bisa bangun tim SEO sendiri. Karena at the end, atau di Tofidev juga ada ya, Tofi Institute ya. Tofidev ada, agency banyak gitu. Kenapa pakai mereka ya karena bisnisnya kita mau berkembang. Karena nggak bisa, dan yang nggak boleh dilakukan sama teman-teman yang baru memulai adalah, oh ini banyak banget ya jadinya ya kerjanya ya. Ya udah deh nggak usah mulai deh. Atau yang dilakukan sama banyak orang juga yang ini banyak banget ya. Ya udah saya belajar dari semua guru yang ada, semua artikel dibacain semua. Ini cuman baca doang tapi nggak praktek. Nah itu juga jadi bumerang juga. Jadi ya untuk sekarang menurut gua kalau misalnya
punya ide, mau jalan bisnis, mau punya website penting untuk masa depan bisnisnya kita. Invest dulu di situ, bikin website yang sederhana. Sekarang bikin website banyak, kita bisa pakai template yang gratisan, pakai WordPress juga boleh. Setidaknya gue bisa saranin pakai WordPress aja sampai trafiknya 1 juta baru ganti sistem yang lain. Tapi di bawah 1 juta tetap pakai WordPress aja nggak apa-apa. Itu adalah rumahnya kita di dunia online. Gitu. Itu setidaknya menurut gue ya. Jadi buat teman-teman yang ini, berarti teman-teman yang tadi lokal bisnis gitu ya, teman-teman lokal bisnis ini kan fokusnya biasanya agak sulit kalau mendatangkan traffic langsung dari media lainnya ketimbang dari buat website, karena dia bisa optimasi di Google My Business, bisa buat website sehingga orang lokalnya ini bisa tahu ada website mereka dengan mungkin optimasi beberapa keyword-keyword dan lain-lain. Nah itu mereka bisa mulai untuk buat artikel rajin di website ya, at least seminggu sekali atau seminggu berapa kali gitu ya. Nah, kalau pertanyaan kedua mungkin yang lebih ke arah mereka yang bisnisnya mulai dari marketplace, karena gue ngeliat juga di podcast lo itu marketplace dulu atau website dulu gitu. Nah, buat teman-teman bisa mulai dari marketplace dulu gitu, karena di marketplace sudah ada timnya yang memang mereka ini di hire buat datangin traffic ke marketplace, sehingga teman-teman bisa mengolah trafficnya jadi pembelian. Tapi bukan berarti selamanya kita bergantung pada marketplace. Ibaratnya nggak ada satu orang pun di dunia ini yang pengen seumur hidup jadi reseller gitu lah istilahnya. Maunya jadi brand owner gitu, tapi nanti jadi reseller dulu lah. Tapi sekarang kita nanti naik lagi jadi brand owner. Nah ibaratnya kapan kita ketemu balance-nya saat kita udah masuk ke marketplace, udah melakukan penjualan di marketplace, sampai wah ini momen gua harus masuk ke website nih. Kira-kira gimana sih? Kira-kira kapan? Itu pertanyaan yang lumayan sulit untuk jawab tuh. Kira-kira kapan ya perlu masuk ke ini? Jawabannya nggak ada straightforward gitu. Jawabannya adalah tergantung dari pebisnisnya menurut gua. Karena ini sama kayak bisnis-bisnis di luaran sana. Kalau kita ngeliatin, gua ambil contoh di dunia offline yang kita gampang ngeliat dan teman-teman juga pasti punya contohnya. Punya nggak sih tahu tempat yang enak banget, makanan deh, kita ngomongin makanan. Tempatnya enak banget, rasanya oke banget, tapi udah dari dulu sampai sekarang tempatnya di situ doang. Tempatnya makin jelek, tempatnya makin nggak enak untuk diakses, makanannya tetap enak, tapi dia nggak pernah yang, kita nggak pernah ngeliatin dia yang pindah gitu. Terus ada, kalau kita liatin di satu sisi yang lain, kita juga ngeliat di dunia yang sama, ada orang gak ngerti bikin makanan yang enak, gak ngerti lidahnya nggak tahu itu makanan keasinan atau kepedesan, tapi outletnya udah dari mana-mana. Yang bikin beda apa antara kedua orang ini? Yang bikin beda adalah si ownernya. Ownernya mau growth atau enggak. Nah, kita sebagai pebisnis, kita harus kita harus mau punya keinginan untuk growth, untuk expanding. Nah, kapan kita bakalan expanding? Kalau tadi balik lagi pertanyaannya adalah kapan sih kita harus punya website sendiri? Kapan kita punya kita tetap stay di marketplace? Jawabannya adalah pada saat kita rasa udah saatnya untuk pindah atau udah saatnya untuk growth, langsung pindah, bikin di website, bikin ke tempat lain. Of course, yang perlu diperhatiin juga adalah cash flow. Nah, gimana apakah cash flow-nya kita cukup atau enggak? Nah, itu bakal banyak lah. Belajar di sekolah bisnis, banyak banget kontennya. Kita bisa bikin bisnis model, kita bisa bikin kalau investasi itu kayak gimana, apa yang dilakukan sama bisnisnya kita. Nah, itu yang kedepannya bakalan perlu diambil sama teman-teman. Tapi nggak ada, gue nggak punya straightforward answer sih kapan harus masuk gitu. Persepsi orang mengenai website kan beda-beda nih. Ada mereka yang kalau kita ngomongin buat website berarti harus buat kayak e-commerce gitu ya. Atau ada yang ngebayangin buat website itu berarti buat website yang mirip seperti galeri foto seorang fotografer. Atau buat website itu mirip lebih ke arah membership website. Nah, ternyata website-nya banyak banget ya teman-teman ya. Nah, jadi mungkin tadi berkorelasi dengan yang tadi tuh, gimana kapan pindahnya, mungkin kita juga bisa buat website ini bertahap dulu ya. Awalnya seperti tadi udah Bro Christoph bilang, buat yang simpel dulu, yang benar-benar teman-teman tahu dulu teman-teman siapa, jualnya apa aja dan lain-lain.
nanti next lagi baru naik ke tingkat yang lebih lanjut ya. Yes. Ya, itu adalah berita baiknya untuk kita yang baru kita masuk ke dunia digital. Beda sama kita bangun properti di offline gitu ya. Bayangin kalau kita punya toko, terus tiba-tiba kita nggak pikirin mateng, udah jadi, terus kok nggak bagus ya, kita rombak, kita hancurin lagi, terus kita bangun lagi. Itu biayanya mau habis berapa banyak kan? Nah, kita untung di dunia online karena websitenya kita, kita nggak suka nih bentuknya, ya udah kita hancurin, kita bangun lagi. Kita hancurin, kita bangun lagi. Terus kita mau expanding pun lebih gampang. Istilahnya kayak tadi, website kita yang sederhana dulu lah. Kita pada saat mulai bikin website yang asal ada gitu. Asal kita ada di situ. Nanti nextnya kita mau gedein, kita mau ada galeri. Nextnya kita mau ada e-commerce. Nextnya kita mau ada machine. Nextnya kita mau ada aplikasi, mau ada apa. Nah itu tinggal nambahin itu lebih gampang di dunia online. Karena semuanya maya dan kita bisa cost-nya jauh lebih kecil dibandingin sama kita bangun toko. Dan itu juga satu pemikiran yang bisa kita ambil nih kalau kita mau mulai bisnis. Jadi jangan takut, nanti kita harus bikin websitenya itu keren dulu. Pengalamannya gue di agency, gue udah berapa lama gue ngerjain e-commerce. Sekarang gue gak ngerjain e-commerce. Jarang banget gue kerjain e-commerce. Kenapa gue kerjain e-commerce? Karena kebanyakan website e-commerce bikin, gue infoin dulu, bikin sama gue relatif mahal atau relatif murah. Mahal-murah relatif lah ya. Tapi sama gue lumayan pricing ya lumayan, gue gak boleh bilang costly banget, tapi gue gak bilang murah banget. Bukan ratusan ribu, bukan jutaan, jadi puluhan juta. Dan gue menemukan bahwa pebisnis yang mulai bikin e-commerce sama gue, mungkin dari 10, nggak ada dari 50, 49-nya fail. Kenapa fail? Karena pada saat mereka mau bikin, mereka udah punya gambaran yang, bisnis website gue tuh harus keren banget, dan harus ada fitur ini. Semuanya harus ada fiturnya. Yang which is, kita kerjain butuh waktu, dan setelah dikerjain, jadi ada bug. Begitu dibuka buat orang, terus ada bugnya. Terus mereka yang kita cater sama mereka pada saat dulu, yang kita kasih ke mereka adalah, udah selesai, serah terima ya, udah selesai. Kita maintenance, minimum maintenance. Dan kita ngerasain yang, kita dari agency yang kita ngebikin, nggak enak sama kliennya, karena kok baru sebulan, 2 bulan, software-nya rusak. Yang kok produknya udah rusak, wah lu punya produk gak bagus. Kita yang, waduh, kenapa ya ininya ya? Padahal kita udah testing dan bagus. Dan itu proses kita belajar bahwa produknya kita itu harus ada, harus tetap evolving, harus terus diperbaiki. Dan jadi gue bilang 49 dari 50 kliennya kita itu fail di e-commerce. Alasannya bukan karena produknya mereka bagus, tapi karena mereka salah berpikir tentang digital business, menurut gue. Karena pada saat kita mulai bisnis, expect bahwa mesinnya kita bakalan rusak, expect website kita bakalan dihack, expect hostingnya kita itu bakalan down. Dengan begitu kita bisa expanding little by little, sedikit demi sedikit. Pada saat yang mulai ya jangan berharap bikin produknya itu perfect deh di online-nya. Funnel-nya harus keren, website-nya harus canggih banget, harus seperti Instagram, harus video itu nggak boleh ada buffer, itu nggak bakalan ada. Dan yang kejadian adalah bisnisnya nggak bakalan jalan. Betul. Even di Instagram aja banyak orang pengennya punya online shop kayak katakanlah Vanilla Hijab ya, skalanya internasional, tapi mau foto produk udah bingung mau gimana caranya, mau cari model udah bingung gitu ya. Padahal kebutuhannya itu segitu gitu, besar gitu. Tapi si ownernya ini belum tahu bahwa ternyata segitu ya kapasitas yang harus kita miliki ya. Yes. Bahkan even harusnya dia udah punya developernya sendiri untuk tracking bug-nya, untuk betulin bug-nya dan lain-lain ya. Tapi karena ketidaksiapan si orang itu sendiri malah jadinya kecewa sama produknya itu ya. Iya, terus abis itu yang ini masuk
yang mereka lakukan adalah mereka bilang semua orang internet itu jelek, website itu jelek, si agensi ini tuh gak bagus, si ini gak bagus, jangan belajar dari sini. Ya itu yang mereka lakukan. Tapi benarnya bukan karena itu kan. Nah jadi teman-teman bisa lihat bahwa website itu variasinya banyak banget ya. Nah mungkin ini pertanyaan gue selanjutnya. Kan ada orang yang menggunakan website hanya sebagai closing mereka kalau udah dapat customer dari Instagram. Dari Instagram dimasukin ke website atau dialirkan, katakanlah promo di Instagram pakai Facebook Ads, lalu trafficnya masuk ke landing page masuk closing ke WhatsApp gitu ya. Hanya sesimpel itu, sesimpel funnel yang short funnel gitu ya. Nah, tapi ada lagi orang yang menggunakan website itu betul-betul dia bermainnya di website. Katakanlah yang benar-benar high scale menggunakan dari website, ada e-commerce-nya, ada application-nya mungkin bahkan. Tapi ada juga yang menggunakan SEO-nya juga. Nah, katakanlah kita pebisnis UMKM yang mungkin lebih ke arah building SEO di Google gitu. Nah, selain mereka juga mengalirkan traffic untuk penjualan. Nah, apakah katakanlah kita udah punya akun Instagram, lalu jualan menggunakan ads, lalu habis itu masuk ke landing page kita, lalu masuk ke WhatsApp gitu ya. Udah ada di domainnya nih. Nah, tapi kan kita mau juga scale up sebagai owner nih. Berarti kita masukin juga sisi SEO-nya di blog kita gitu ya. Apakah seperti itu? Atau sebetulnya gimana sih? Yes. Nah, kita ngertiin, nih gue bahas sedikit mengenai si digital marketing concept. Digital marketing concept itu ngomongin tentang traffic, conversion, dan engagement. Nah, website-nya kita adalah di conversion. Kebanyakan website kita di conversion. Yang tadi, landing page untuk jualan dan WhatsApp segala macam. Lalu, tugas berikutnya kita adalah datengin traffic. Nah, trafficnya ini di mana? Ya, satu tadi, Instagram adalah salah satu sumber trafficnya kita. Source of trafficnya kita. Kalau misalnya dari Instagram udah ada, terus apalagi SEO sumber traffic kita yang berikutnya. Jadi yang kita pakai SEO itu untuk datengin traffic untuk orang itu bisa beli produknya kita. Karena begitu orang datang ke websitenya kita, mereka lihat kayak tadi kan, gue bilang mereka masuk ke websitenya kita, mereka lihat penawarannya kita, baru masuk landing page-nya kita. Sama seperti Instagram. Cuman bedanya kalau di Instagram ya Instagram masuk ke landing page kita. Kalau dari artikel atau blog dari Google masuk ke artikelnya kita, baru masuk ke landing page-nya kita. Gitu. Itu menurut gue sih. Jadi, ya. Karena masalahnya kan sekarang nih banyak teman-teman kita yang baru mulai bisnis di dunia online, persepsinya langsung aku harus belajar Instagram marketing, belajar Facebook Ads, Instagram Ads gitu. Padahal traffic itu banyak source-nya gitu. Nah, di sini gue pengen juga ke teman-teman bahwa mungkin teman-teman sekarang udah menjalankan promosi katakanlah dari Instagram masuk ke landing page buat konversi. Tapi ternyata gue nggak tahu deh ada case study-nya kah mungkin yang kita ngebangun traffic yang dari SEO, ternyata budget promosi kita jadi lebih efisien, jadi lebih turun saat SEO kita lebih kencang gitu. Apakah terjadi kayak gitu? Well, kalau liatin dari datanya, pada saat SEO dilakukan dengan benar, kualitas trafficnya kita jauh lebih besar. Jadi the quality of traffic di datanya malahan sosial media ini adalah salah satu yang paling kecil untuk quality of traffic. Nah, jadi pada saat kita mau promosiin itu, kalau liatin cari datanya itu banyak deh yang ngomongin bahwa SEO dulu atau sosial media dulu. Tapi kalau menurut gue, kalau gue akan bilang closing sales-nya gue berapa, itu lebih penting buat bisnis, buat gue lebih penting ya. Per bulan ini gue dapat revenue berapa ya? Nah, gimana caranya untuk dapetin revenue? Karena konversi data itu nggak salah, data itu nggak jarang banget salah. Kalau ada 100 orang, 1 orang yang beli, gue pengen 10 orang yang beli, ya gue harus datengin 1000. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya dapetin 1000 orang ini? Ya itu macam-macam deh. Dan di situ memang gue juga ngerasain tantangan buat yang pemula. Oh, mesti ikut Facebook Ads, mau ikut Instagram Ads, gue mesti ikut kelas Google Ads, gue mesti ikut kelas SEO, kelas apapun. Well, menurut gue, saran gue adalah pilih yang paling kita suka. Karena digital marketing ini kan luas. Ada yang suka bikin konten. Ada yang suka bikin konten. Gue nggak suka bikin konten. Wah, susah banget. Gue bikin podcast. Kenapa gue bikin podcast? Karena itu adalah yang paling gampang. Tinggal rekam, minimum edit, jadi 10 menit bikin. Tapi keren loh. Bisa lebih sekarang, gila. Tiap hari rekam.
Nah, tapi itu yang gampang, maksudnya nggak terlalu sulit buat gue. Tapi kalau disuruh bikin konten artikel nulis, that's so hard. Belajar ads, budgetnya besar. Belajar konten, gue sebulan kemarin gue nyobain fokus ke Instagram. Bikin konten Instagram gue juga gak happy karena gue suka desain. Temen gue cuma Canva buat bikin desainnya. Jadi buat teman-teman, cara datengin traffic itu banyak banget. Nah, pilih yang satu dulu. Jangan pelajarin semuanya. Jangan pelajarin Facebook Ads, jangan pelajarin Google Ads, pelajarin ini. Kita nggak mau jadi MBA juga di digital marketing. Kecuali kalau emang mau jadi MBA ya, jadi Master of Digital Marketing ya boleh banget gitu. Tapi kalau misalnya mau jadi pebisnis, mau mulai aja dari satu. Apa yang mau kita mastering? Dan pilih yang sesuai dengan karakteristiknya kita. Kita sukanya yang mana? Gitu. Itu buat gue sih. Oke. Nah, terus pertanyaannya mungkin kan orang berpikir kayak Instagram, masuk ke Instagram, kan Instagram gratis, tinggal masukin ke Instagram lalu posting dapat traffic deh. Kayaknya SEO ini gratis juga nih gitu. Nah, apakah sebenarnya SEO butuh budget? Mungkin teman-teman di sini ada yang berpikiran gitu kali. Yang penting kan ngisi artikel gitu ya. Yes, well sama kayak Instagram. Instagram memang gratis. Well, kalau bilang Instagram gratis berarti dia baru lihat depannya, baru buka akun Instagramnya. Tapi kalau udah ngikut di dalamnya, well nggak ada yang gratis bro, sis. Foto bayar, account buat edit bayar, mau bikin cari model buat foto, iya. Analisa hashtag bayar ya. Analisa hashtag bayar, terus mesti foto baju mesti bayar. Ya kan, kalau mau jadi selebgram, mau bikin konten, image segala macam itu bayar. Well sama kayak SEO. Jadi menurut gua SEO ataupun Instagram nggak ada yang gratis, walaupun toolsnya gratis. SEO gratis. Maksudnya SEO kalau kita udah download, postingnya gratis, publishnya gratis. Ya. Nah, ya itu yang mesti dibenerin dari teman-teman. Mau pakai cara apapun. Oke. Nah, bisa. Mungkin selanjutnya yang banyak kejebak nih, banyak dari kita masuk SEO, habis itu kita pikir, wah kan nih banyak nih tools-tools yang menarik, yang kelihatannya nih shortcut buat kita bisa main di SEO nih. Nah, ini kayaknya perlu kita bahas juga, kan nggak nyasar juga gitu ya. Tiba-tiba kok nih nemu tools ini, saya shortcut nih buat SEO, bahkan bisa otomatis gitu. Nah, mungkin gimana menurut lo yang mungkin udah belasan tahun ya di SEO ini? Menurut gue, kalau kita ngomongin tools itu ngebantu kita untuk memudahkan kita ngerjain pekerjaan kita. Istilahnya tools itu kalau misalnya kita mau research, mungkin buat teman-teman karena kita ngomongin di IGTV, mungkin kalau bikin Instagram. Kalau kita mau riset untuk keyword, untuk hashtag, maka kita bisa research manual, ngeliatin hashtag apa, jumlahnya berapa, hashtag apa jumlahnya berapa, yang nge-like berapa. Semuanya bisa kita lakukan manual, atau kita bisa menggunakan tools untuk mempercepat pekerjaan kita. Harusnya kita ambil 1 jam, sekarang cuma butuh 5 menit. Nah, SEO tools juga sama. Banyak tools beredar di luaran sana, tugasnya adalah membantu kita. Tapi kita memang harus melihat toolsnya itu ngebantu kita itu seberapa jauh. Karena pada akhirnya di SEO nggak ada automatic tools. Kalau misalnya ada yang nawarin SEO 5 menit ada di halaman pertama, mendingan ditutup aja, close down, di cross, terus blacklist. Karena nggak ada. Bahkan lo sempat bahas di podcastnya, ada 3 tipe SEO nih, pemain SEO. Ada yang black hat, ada yang grey hat, sama ada white hat gitu ya. Yes. Nah, banyak kan yang black hat ini, gue sempat dengar cerita lo yang bahkan website-nya BMW ya, itu dia sempat hilang dari SEO dan akhirnya bisa ada lagi sih gitu. Nah, ini mirip-mirip kayak di Instagram pun banyak orang yang menyalahgunakan teknik-teknik yang tanda petik black hat atau grey hat yang membuat akunnya hilang gitu ya. Nah, mungkin di SEO juga sama kayak gitu ya. Sama banget, persis sebenarnya. Karena dunianya nggak berubah. Jadi kalau kita mau optimasi di manapun, kita harus tahu yang kita lakukan itu legal atau enggak. Kan sama kayak kita di Indonesia juga, kita kalau mau bisnis, kita harus tahu bisnis kita mau bisnis legal atau enggak nih. Kalau bisnis yang enggak legal, harus pakai strateginya enggak legal. Tapi kalau kita mau bisnisnya legit, yang benar-benar bisnisnya bisa growing gitu ya, sampai besar banget ya,
strategi yang kita harus pakai, strategi yang bagus. Nah itu yang tadi black, gray, dan white. Nah kita harus tahu apa yang kita aplikasiin di dalam bisnisnya kita. Ini ada yang tanya nih bro di kolom question box-nya, coba kita buka ya. Boleh. SEO saya udah dari tahun 2011, tapi sekarang beralih ke Facebook Ads. Nah ini, yes, well, kenapa tuh? Bisa jadi karena SEO nggak gampang sekarang. SEO makin susah. Makanya gue menginisiasi yang namanya SEO Con. Kenapa? Karena gue tahu bahwa untuk SEO itu nggak gampang. Kalau misalnya beralih, berarti mungkin yang dipelajari pas awalnya itu menggunakan strategi-strategi yang sedikit aneh-aneh menurut gue ya. Tadi itu ya, yang gitu ya. Mungkin ada black banget sih. Grey yang ke arah black. Namun yang gue temuin adalah semua bisnis sekarang butuh SEO. Perusahaan besar, perusahaan kecil, perusahaan menengah, mereka semua butuh SEO. Dan kenapa gue bikin SEO Con juga? Karena gue butuh talent yang ngerti SEO untuk bantuin di bisnisnya gue juga. Untuk pekerjanya. Karena nyari pekerjaan kan nggak gampang untuk orang yang tahu SEO. Dan pengalamannya gue interview banyak orang SEO, mereka banyak yang salah jalan. Maksudnya belajarnya itu aneh-aneh deh gitu. Ada yang bisa disembuhin, sembuh balik ke jalan yang benar. Ada yang tersesat, nggak bisa dipindahin. Ya udahlah, yang tersesat lah. Jadi menurut gue SEO masih bakalan terus berkembang. Tapi kita perlu tahu gimana cara ngejalanin SEO. Dan sekarang nggak gampang, sekarang makin susah, sekarang makin bingung di dunia SEO. Jadi kalau kita nggak terus upgrade pengetahuannya kita, maka akan hilang lah. Gitu. Makanya teman-teman butuh komunitas, butuh at least teman-teman belajar dari tempat yang memang dia menawarkan pembelajaran itu gitu. Bahkan gue sering bilang kalau teman-teman mau belajar Instagram gitu, Instagram aja umurnya udah lebih dari 10 tahun kan, baru ada dari tahunnya itu awalnya 2011. Berarti sekarang udah 2020 tuh udah hampir 10 tahun, kayak anak kecil yang dia dari bayi, udah SD, udah mungkin mau SMP gitu ya. Artinya udah berubah banyak banget. Yes. Kalau kita masuk dan nyari cara Instagram marketing ke Google aja, itu referensinya udah nyampur 10 tahun. Nah, itu aja Instagram gitu. Apalagi itu yang umurnya itu udah dari kapan tahu, mungkin lebih panjang lagi daripada sosial media gitu. Kalau teman-teman masuk ke Google sekarang, masuk ke YouTube sekarang, itu jangan-jangan teman-teman menemukan teknik SEO untuk algoritma yang zaman kapan tahu gitu, udah lewat jauh gitu. Benar. Nah, sama kayak tadi ngomongin pas banget tuh sama kayak Instagram. Well, Instagram juga selalu berubah algoritmanya kan. Maksudnya kita banyak dengar lah. Dulu jualan di Instagram mah gampang banget, tinggal pakai hashtag, yang order banyak. Sekarang Instagram kurang ajar, mereka lebih susah lagi. Terus sekarang itu nggak bisa ngelakuin ini, nggak bisa ngelakuin ini. Sebenarnya bukannya itu yang terjadi di Instagramnya, tapi Instagram mau ngebikin Instagramnya itu jadi satu tempat yang lebih bagus, yang lebih enak buat kita sebagai user berinteraksi. Kalau misalnya kayak dulu, kan dulu yang paling besar mungkin di Instagram itu feednya dulu yang paling baru di atas, terus pindah. Sekarang kan diacak tuh sama dia. Wah itu pasti banyak yang, oh iya dulu nih, kenapa dulu lebih gampang? Oh iya kita tinggal posting aja tuh, setiap 1 menit kita post gambar baru, pokoknya kita muncul terus deh di halaman pertama. Well, sekarang kalau ngelakuin kayak gitu di-ban sama Instagramnya. Tapi kalau yang bilang Instagram jadi jelek, pasti ada kepahitan. Sama kayak SEO. Kalau bilang SEO jadi jelek, pasti ada kepahitannya ya. Ini pasti ngelakuin sesuatu hal yang dulu itu memang belum dilarang, tapi muncul peraturan baru. Nah itu kita harus accept. Jadi sebagai marketer, oh iya kita karena kita numpang. Tadi kan kita numpang, ya kalau mereka rubah peraturan ya kita terima-terima aja. Namanya juga numpang gitu. Masa numpang terus. Dan itu alasannya kenapa kita harus pakai yang white hat strategy bukan yang black hat strategy ya. Kalau ada update algoritma pun biasanya mungkin websitenya rankingnya bakal turun tapi jarang terjadi gitu ya. Kadang-kadang turun, kadang-kadang juga enggak, malah jadi tertolong gitu ya. Yes, nah itu ya di mana-mana sama halnya. Jadi kalau di Google selama kita melakukan white hat, mau algoritma kayak apa juga ini. Gue sampai sekarang
kalau gue paling mungkin kalau di antara semua komunitas SEO, gue mungkin dianggap yang paling aneh kali karena gue nggak ngikutin algoritma update-nya Google. Pure banget ya. Iya. Oke. Kayak kemarin gue ada interview juga terus saya algoritma terbaru apa ya algoritma terbaru ya? Gue lupa juga. Pokoknya intinya dari dulu gue belajar SEO, mungkin karena pas gue belajar SEO gue juga belajar sama orang yang ngerti white hat, yang jalani white hat. Jadi dari dulu gak pernah belajar yang aneh-aneh tentang dunia black hat SEO. Jadi lurus-lurus aja gitu. Nah, jadi sampai sekarang juga dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Menurut gue Google itu nggak significantly berubah gitu. Karena dari dulu yang diajarin memang gimana caranya supaya websitenya kita bisa ada di halaman pertama dengan cara yang benar gitu. Kalau mau quick kayak dapat transaction quick atau yang lain-lain yang sifatnya sementara, teman-teman mau punya bisnis yang hit and run yang cuma setahun mau 6 bulan doang gitu, ya mungkin boleh deh pakai black hat gitu. Tapi kalau teman-teman mau jadi pebisnis beneran gitu ya, mau bangun brand gitu ya, itu teman-teman sebisa mungkin yang white hat tadi ya. Yes. Dan dengan white hat pun artinya lo udah selama ini kan belasan tahun dan lo menerapkan strategi ini dan memang lo udah melihat banyak teman-teman kita yang menggunakan strategi black hat yang tadinya cepat naik ke atas justru malah kembali ke bawah lagi gitu ya. Iya. Karena mereka menerapkan strategi black hat tadi gitu ya. Jadinya serba maksudnya wow, kita udah kerja capek-capek terus tiba-tiba mulai dari awal ya emang pasti nyebelin banget tuh. Sakit hati pasti kan. Nah, tapi ya kalau kita ngerti apa yang kita lakuin, gak ada salahnya sih jadi hit and run, pebisnis hit and run. Karena kan banyak juga yang hit and run, pebisnis hit and run. Cuman ya baik dari masing-masing kita lah. Itu baik lagi. Apakah kita mau bisnisnya long lasting atau bisnisnya mau perbanyak LinkedIn-nya kita. Kan sekarang lagi ngetren tuh ya. LinkedIn-nya kita sama di Instagram juga ada yang terus gitu ya. Tiap tahun ganti jabatan jadi founder A, founder B, founder C, founder D, founder E. Boleh aja terserah lah. Masing-masing dari kita punya image tersendiri gitu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih. Ini titipan dari membernya Sekolah Pebisnis. Udah nyoba nih masukin ke website dan nyoba ngisi websitenya. Udah terindeks sih halaman utamanya dan beberapa page-nya di bawahnya terindeks. Tapi masih ada beberapa page lainnya yang belum terindeks. Itu nggak apa-apa nggak sih? Takutnya udah capek-capek belajar dan nge-build SEO-nya ternyata webnya nggak terindeks gitu. Dia bilang gitu. Jadi websitenya udah terindeks gitu ya? Maksudnya gimana? Iya, katanya yang atas page yang utamanya udah terindeks, beberapa page di bawahnya udah terindeks, tapi kok ada yang belum gitu. Oh, oke. Apakah harus tetap bukti aja? Itu kalau di gue bilangnya itu ada challenge di site structure, di struktur websitenya. Gimana websitenya itu dibikin? Apakah websitenya dengan gampang bisa ditemukan sama robot dari Google atau enggak? Apakah itu bakal jadi tantangan? Kedepannya bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tergantung dari websitenya. Gimana kita bangun website kita gitu. Lebih teknikal, gue bakal jawabnya ini sedikit teknikal. Tapi Google memang kuasanya Google untuk mengindeks ataupun menghilangkan website kita dari database dia. Ya Google punya gitu kan. Kalau dia bilang kontennya nggak bagus, dia bisa nggak indeks halaman kita. Nah, yang kita bisa lakukan adalah terus update kontennya kita secara regular supaya Google tahu bahwa kita ngelakuin bisnisnya benar-benar bisnis. Tapi ngupdate kontennya juga harus bagus ya, harus benar. Artinya kontennya itu benar-benar kita bikin, bukan copy dari website lain terus copy ke tempatnya kita, dan banyak hal lain yang bisa kita lakukan di kontennya kita gitu. Tapi nggak ada masalah sih, karena memang biasa banget Google mengindeks sesuatu yang nggak penting dan mengdeindeks website-website yang penting, biasa banget. Jadi kita harus paham. Intinya konsisten terus ya. Nah, ya, dan yang lebih penting lagi adalah website kita kan tadi own property-nya kita kan, website bisnisnya kita. Jadi kita harus treat website kita itu bukan cuma buat Google, tapi buat orang lain juga, untuk user-user yang lain. Oke, pertanyaan terakhir bro, ini karena udah 1 jam lebih juga, banyak dari kita bingung
yang kadang-kadang kita sih tahu sih kuncinya adalah konsistensi dan konsistensi gitu. Kayak kita mau bangun bisnis harus konsisten, mau bangun SEO harus konsisten, mau bangun Instagram harus konsisten, bahkan YouTube ataupun podcast pun harus konsisten. Tapi kita cuma punya 24 jam gitu semua dari teman-teman di sini. Nah, gimana ya kira-kira kita bisa ngakalin supaya kita bisa konsisten di beberapa platform itu dengan waktu yang kita punyai. Nah, mungkin gue sempat lihat ada lu buat namanya flagship konten ya atau konsep apa gitu? Flagship konten. Wah, itu flagship konten jenis konten yang kita bangun lah. Tapi gue setuju banget. Bikin konten itu susah. Ini gue ambil dari kacamata gue. Jadi kita harus konsisten. Mau jadi pebisnis harus konsisten, mau jadi awal konsisten. Tapi kalau kita ngomongin di digital, salah satu yang harus kita buat itu secara konsisten adalah konten. Nah, gimana caranya supaya kita bisa konsisten? Pilih satu aja, dan waktu kita terbatas. Tadi waktu kita terbatas, kita punya ini. Pilih yang paling gampang buat kita lakuin. Gue ngambil ide itu dari teman kita juga, namanya Gary V. Kenal dong Gary V ya? Ya, kita kenal dia gak kenal kita. Dia gak kenal gue sih yang pasti. Gue kenal apa enggak. Jadi Gary V bilang mungkin next SEO bisa datengin Gary V, bro. pengen. Cuman kemarin nggak sanggup. Pengen ya. Karena yang kemarin datengin kan udah nggak ada kan. Nah, Gary dia bilang kalau ngikutin ceritanya dia bilang bahwa dulu dia itu kenapa bisa seperti sekarang? Karena dia pas banget masuk ke video. Sebelumnya itu dia diminta untuk tulis konten, bikin blog, artikel, dia nggak suka sama sekali. Dan keputusan dia yang paling bagus adalah pada saat dia hire vloggernya dia, yang rekamin dia. Kalau kita nontonin videonya dia, ada yang rekamin dia, ngikutin dia kemana aja. Nah, itu adalah keputusan terbaiknya dia untuk berinvestasi di konten. Dan dia suka. Jadi dia memang suka untuk video, cuman memang dulu itu kayak kita bikin video gitu ya, kalau rekam sendiri tuh kayaknya, aduh males banget ya rekaman ya, aduh mesti gimana ya gitu. Dan dia tahu dan dia pakai kekuatannya dia untuk cari tahu apa yang dia bisa lakuin secara konsisten. Nah itu juga yang teman-teman harus lakuin. Dan awalnya mulainya dari satu aja, jangan ngeliatin yang udah keren banget. Misalnya kayak ngeliatin sekolah pebisnis, lu bikin konten berapa banyak bro tiap hari bro? Terus Instagram 3 tiap hari. Wah, terus bilang, oh gue harus kayak sekolah bisnis. Well, tergantung tim gue berapa banyak bro, bikin konten itu berapa banyak, bisa kapasitasnya kita berapa banyak. Jadi ikutin aja sama kapasitasnya kita. Kita mau kapasitasnya mau satu sehari, 2 sehari, dan kalau bisa bikin komitmen. Kayak podcastnya gue itu adalah salah satu wujud komitmennya gue. Komitmennya adalah 1000 podcast. Gue ngikutin, kenapa 1000 podcast? Karena gue ngikutin dari orang-orang di online. Yang satu ya Gary V itu. Gary V pertama kali bikin video tentang wine-nya dia 1000. Terus gue terinspirasi sama Nas Daily. Nas Daily juga bikin video 1000 video. Jadi gue pikir, ya udahlah, gue cobain deh. Gak gampang buat bikin video untuk bikin komitmen ke 1000 podcast itu gak gampang. Sekarang udah episode ke 300. Wah, 300 itu ya. Jungkir balik bro, ya. Tapi itu adalah gimana jadi kita berkomitmen dengan waktu yang kita punya ya. Ya itu salah satu caranya sih. Kalau bisa komitmennya itu dikasih tahu ke orang-orang. Jadi, gue bakalan komitmen bakalan bikin konten setiap hari 1 di podcast, bikin sehari 1 di Instagram, bikin sehari nih, kasih tahu segede-gedenya. Jadi kalau misalnya gagal malu sendiri. Ya, dan gue belajar banyak juga sih, ternyata kayak lo juga memiliki mindset nggak bersaing dengan tetangga-tetangga lainnya gitu, tapi punya komitmen ke diri sendiri, terus nanti target gue ke depannya akan kemana gitu. Bahkan sekarang kalau nggak salah udah jadi top 10 ya di bisnis ya, di podcast ya, itu kan wah lumayan tuh di area marketing ya, digital marketingnya. Jadi podcast top 10. Nah jadi teman-teman juga bisa meniru itu, bahwa kadang-kadang kita semuanya di titik yang sama di hari ini kita bisa juga kok mau masuk ke SEO dan bersaing dengan bisnis yang lebih besar ya, karena peluangnya tetap ada, celahnya tetap ada gitu. Nggak berarti teman-teman yang kualitasnya hari ini rendah
itu nggak bisa bersaing dengan mereka yang udah duluan maju, udah duluan punya bisnisnya besar, atau udah punya podcastnya besar, atau udah punya YouTube-nya besar gitu ya. Nah, selama teman-teman bangun konsistensi, lama-lama otomatis kualitinya akan jadi lebih baik juga ya, mengikuti dengan konsistensi kita itu kan. Kadang-kadang kita nggak pede kan, kok gue baru mulai kayak gini ya, kayaknya yang lain tuh katakanlah kalau podcast intronya udah keren banget ya, terus ngomongnya udah keren banget ya, terus udah ini kadang-kadang kita ngebandingin kan. Tapi seiring dengan kita konsisten, lama-lama kayak gue juga di video gini, di video-video yang lama gue ngeliat, kok gue dulu kayak gini ternyata ya aneh juga ya gitu kan. Tapi sekarang lama-lama gara-gara konsistensinya kebangun, jadinya kita malah ngerasa, wow ternyata kita bisa develop ya gitu. Ya, jadi kalau sebenarnya sama persis. Jadi kalau gue liatin video gue, ini cukup banget ya gue ngomongnya kok begini banget ya. Tapi ya, gue suka ini adalah practice make perfect. Repetition is mother of skill. Ya kan? Jadi ya kita jalanin aja terus-terusan ngomong kayak gini. Pertama kali kita bikin konten, percayalah kalau mau bikin konten buat teman-teman yang baru mau bikin konten gitu ya, mau bikin konten sebagus apapun kayak kontennya tuh keren banget nih, kita udah mikirin day and night 3 hari bikin konten, terus diedit pakai software, belajar Adobe Premiere, pakai free trial Adobe Premiere, cobain ekspor, terus cobain bulanan segala macam. Ini akhirnya video gue paling bagus nih, 1 video gue publish ke Instagram, hasilnya nggak ada yang like, udah cuma gitu doang. Karena pada saat awal semuanya kita mulainya dari nol. Kebanyakan dari kita, apalagi yang baru mulai bisnis di UMKM, mulai bisnis nggak ngerti modal bisnisnya dari mana, kita semua mulai dari nol. Dan yang bisa bikin kita jadi lebih bagus adalah konsistensinya kita. Kalau kayak tadi podcast gue udah masuk top 10 bisnis, gue cuma bisa bilang ya thanks God banget gue bisa dapat masuk ke top 10 bisnis gitu. Intensinya di situ enggak, benernya intensinya gue adalah gue cuma konsistensi ke 1000 podcast, tapi makin lama makin jadi lebih bagus, repetition, ngulangin lagi, terus belajar dari apa yang udah salah, gimana cara ngomong depan kamera. Gak gampang lu ngomong depan kamera, apalagi untuk gue gitu ya, jadi ngomongin beda ya. Kayaknya lebih nyaman ngomong di depan SEO Code deh. SEO Code ribuan penonton tapi malah gak kelihatan ya. Kadang-kadang kan ada lampu-lampunya jadi gak kelihatan. Enggak juga sih. Generasinya, aduh kalau gue pengen ngomong generasi gue tuh kayaknya gue tua banget gitu. Ya. Tapi generasinya gue itu kita nggak biasa dengan kamera kan. Semua nggak biasa dengan kamera. Kita kan, generasi nelpon. Generasi yang ada sekarang, tadi ada yang ngomong 18 tahun, itu generasinya tuh generasi kamera. Mereka semuanya video call, FaceTime, WhatsApp call, WhatsApp video, semuanya. Mereka itu udah biasa banget dengan kamera. Kameranya kita kalau dulu kan masih pakai film. Gua nggak tahu, lu ngerasain kamera film nggak sih? Ibaratnya kalau dulu di sinetron itu kalau ngangkat telepon, ada yang nelpon itu pasti yang diangkat teleponnya ditaruh di telinga. Sekarang kalau di sinetron kalau ada orang nelpon itu pasti langsung face gini gitu kan. Generasinya udah beda. Nah, generasinya beda. Generasi sekarang itu udah enak banget dengan kamera. Jadi gue berusaha dengan keras banget. Maksudnya gue nggak gampang untuk bisa ngeliat ke kamera itu dengan gampang. Jadi gue belajar. Ya sama lah. Oke, wah, thank you banget bro. Ini kayaknya insight-nya banyak banget nih kita dapat malam hari ini. Gak hanya dari SEO ya teman-teman ya, tapi membangun keseluruhan bisnis teman-teman dari media sosial, dari SEO, dari website juga. Nah mungkin buat terakhir nih bro, sebelum kita tutup, ada nggak sih 3 tips buat mereka yang kayaknya nih sekarang ketemu nih, ini kayaknya tempat gue nih, passion gue nih, gue suka nulis, gue kayaknya bisa juga nih untuk sharing dalam bentuk tulisan. Mungkin dia di video kurang begitu pas, kayak lu bilang tadi, kayak Gary V justru di video. Dia menemukan passion dia kayaknya lebih ke arah tulisan nih. Terus dia mau mulai untuk buat website. Nah ada nggak sih 3 tips buat mereka yang kira-kira abis ini mau buat websitenya gitu? Mau bikin website dan punya passion nulis, bikin konten ini. Tips pertama adalah bikin konten, belajar untuk hypnotize copywriting. Gimana caranya kita nulis konten yang lebih bagus. Itu never ending learning. Itu itu skill yang bagus banget buat kita miliki. Jadi kalau misalnya gua harus kasih tips pertama adalah pelajari hypnotize copywriting. Yang kedua
adalah pelajarin satu yang bakalan jadi besar di masa depan, namanya NLP atau orang bilang LSI. Apa itu? Itu adalah Natural Language Processing atau Latent Semantic Indexing. Nah, ini adalah dua terms yang lagi banyak dibicarakan di dunia SEO. Kalau kita ngerti tentang hal tersebut akan lebih bagus. Konsep gampangnya apa? Konsep gampangnya adalah kalau kita ngomong Apple dan di artikel kita ngomongin Steve Jobs, iMac, MacBook Pro, iPhone, dan seterusnya, maka kita tahu kita lagi ngomongin Apple Computer. Tapi kalau di artikel yang sama kita ngomongin tentang sweet, sour, green, terus Washington, kita tahu bahwa Apple-nya itu lagi ngomongin tentang Apple fruits. Nah, korelasi ini yang bakalan gede banget di masa depan, jadi pelajaran dua itu. Yang pertama copywriting, hypnosis copywriting, yang kedua NLP, yang ketiga tipsnya adalah konsisten. Gimana kita bikin kontennya konsisten nih, dibuat untuk human. Nah, itu juga penting, karena pada saat kita bikin konten, jangan bikin konten untuk SEO. Karena bikin konten untuk SEO gak bakalan bisa berjalan, karena yang beli produk kita at the end adalah orang, human user. Oke, thank you banget bro, di sharing-sharing malam ini barengan dengan teman bisnis ini. Semoga lancar terus juga buat Topi dev-nya, terutama mungkin di sekarang udah mulai ada Topi Talks lagi ya, kayaknya udah mulai nggak PSBB lagi. Semoga juga Topi Talks-nya nanti lancar lagi kalau misalnya mau diadakan lagi. Dan mungkin kita bisa kolaborasi juga nanti bro. Thank you bro, buat hadir di Sekolah Pebisnis. Sampai jumpa lagi bro, thank you. Thank you.